ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat pengurus DKM Masjid Salahuddin KPDJP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari Senin tanggal 23 November ini Allah hadirkan untuk kita keberkahannya, hadirkan untuk kita kebaikannya melalui ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Mentadaburinya, memahaminya, menikmati keagungannya, insya Allah. Mudah-mudahan semakin kita merasakan kenikmatan mendekat dengan Al-Quran, semakin besar karunia Allah kepada kita semuanya dalam kehidupan dunia kita, dan insya Allah akan dilanjutkan berkekalan hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat menikmati kedekatan dengan Al-Qur'an. Beliaulah manusia yang patut dicontoh dalam bagaimana kita dekat dengan Al-Qur'an, bagaimana kita mencintai Al-Qur'an, bagaimana kita menikmati keagungannya, kemuliaannya, dan keutamaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan karena kita mengikuti tuntunan Rasulullah, kelak kita akan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia dekat dengan Al-Quran, kita rujuk surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Perintah Allah kepada Rasulullah dan tentu kepada kita umatnya. Katakanlah hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmat Allah kita hendaknya bergembira, berbahagia. Catatan dari Imam As-Sa'di rahimahullah, fadlullah, qul bifadlillah artinya Al-Quran. Berarti berbahagialah dengan Al-Quran. Sedangkan wa birahmatihi, rahmatnya adalah agamanya, rahmatnya adalah keimanan, rahmatnya adalah beribadah kepada Allah, mencintai Allah, dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mahabbatullah, ada al-ibadah, ada al-iman billah. Itulah dua yang disampaikan oleh Allah di surat Yunus 58. Bagaimana kita diminta oleh Allah berbahagia, bergembira dengan karunia-Nya, yaitu Al-Quran, dan dengan rahmatnya yang agung, yaitu al-iman, al-ibadah, al-mahabbah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama tafsir memahami ayat ini sekaligus meminta kita agar dekat dengan Al-Quran. Sekaligus pula kita ketika dekat dengan Al-Quran, Allah perintahkan agar kita berbahagia. Wallahu a'lam. Kebahagiaan itu kan berada di dalam hati. Mungkin sulit untuk digambarkan
Karena kebahagiaan dengan Al-Quran bukan kebahagiaan seperti dengan yang bersifat materi. Kita bahagia, iya, dengan karunia yang bernama rezeki, materi. Layak kita berbahagia. Tapi ada kebahagiaan yang Allah perintahkan justru saat kita selalu bersama keutamaan, bersama karunia Allah, bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu siang hari ini kita sedang mengamalkan ayat ini dan kita dibahagiakan oleh Allah karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam, Rasul juga mengingatkan tentang bagaimana kita memperkaya. Namun yang diperkaya adalah kekayaan surga dunia. Yang namanya kaya, kata Rasul dalam hadis Bukhari dan Muslim, bukan dengan banyaknya harta saja, bukan dengan kemewahan yang bersifat materi. Namun jika ingin lebih kaya lagi, bahkan kekayaan itu menjadi surga dunia, kita kaya pula dengan hati yang selalu merasa cukup dengan materi, tapi tidak pernah merasa cukup dengan non-materi. Nah, kalau Imam Ghazali mengatakan materi itu wajar kalau orang merasa cukup. Tapi kalau ketenangan hati, kebahagiaan dengan Al-Quran, tidak boleh merasa cukup. Wah, saya udah bagus bacaannya Ustadz dengan Al-Quran. Tidak cukup. Saya sudah hafal 30 juz. Belum cukup. Diulang lagi. Ya, diperbaiki lagi. Dimaknai lagi. Terus, karena itulah esensi dari surga dunia menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Surga dunia itu mencintai Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau orang cinta Allah, salah satu buktinya adalah dekat dengan Al-Quran. Mengingatnya, tenang dan tumakninah saat bermunajat dengannya, dan kita bermunajat pula dengan Al-Quran. Kita selalu punya rasa takut, rasa harap yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Itulah surga dunia yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Mudah-mudahan dengan dekat Al-Quran ini, sekarang kita sedang berada di dalam surga. Tapi surganya surga dunia. Benar, kecukupan harta itu penting. Bahwa materi itu tidak boleh kita nafikan. Tapi ada kekayaan yang lebih tinggi nilainya. Kalau berpadu antara kekayaan, anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi dengan kekayaan tadi, wa bifadlillah wa birahmatihi, maka itulah kekayaan yang bernama surga dunia. Jadi surga dunia itu bukan utopia. Ya. Dan pasti surga akhirat juga bukan utopia. Tapi dua-duanya adalah sesuatu yang insya Allah selalu kita berusaha mendapatkannya. Surga dunia dengan Al-Quran, mencintai Allah, mengingat Allah, munajat. Selalu ada khauf dan roja kepada Allah, tawakal, ikhtiar, ibadah, seluruhnya itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang yang sedang merasakan nikmatnya surga dunia. Berarti kita dibahagiakan oleh Allah dengan Al-Quran karena kita sedang berada di dalam surga dunia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu akan tenang hatinya manakala mengingat Allah. Kata Imam Nawawi, mengingat Allah yang paling utama adalah tilawatul Quran. Boleh dengan yang lain, tetapi tidak ada yang lebih utama. Media kita agar lebih ingat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, melainkan kita lebih ingat, lebih dekat dengan Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, kata Allah, ini jaminannya, ala bizikrillah tatmainnul qulub, yakinlah dengan selalu mengingat Allah. Berarti kan mengingat Al-Quran. Berarti kan dekat dengan Al-Quran. Hati kita akan tentram. Kalau hati itu tentram, itulah merupakan puncak dari kebahagiaan. Mudah-mudahan kita juga melalui hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperkuat dengan surat Ar-Ra'd ayat 28, kita sedang menikmati surga dunia
Karena kita selalu zikrullah, salah satu zikrullah yang paling agung adalah kita sedang mengkaji, mentadaburi, dekat dengan Al-Quran. Ini contoh seorang Abdullah bin Umar. Di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Abdullah bin Umar, ananda dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau saking menikmatinya Bapak Ibu, mempelajari surat Al-Baqarah itu 8 tahun. Kata para ulama, orang akan nikmat kalau waktunya lama. Kita nikmat ya berada di masjid kalau lama. Kalau sebentar itu berarti belum merasakan kenikmatan kecuali ada tugas ya. Makanya ada orang yang berlama-lama iktikaf bisa. Kenapa? Dia menikmati. Orang yang berlama-lama sujud, dia menikmati. Ini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia bersama surat Al-Baqarah 8 tahun. Kalau surat Al-Baqarah 8 tahun kali 114 surah. Kalau setiap surat itu 8 tahun. Kita baru 1 tahun merasa sudah, wah saya sudah banyak dengan Al-Quran. Ini sebagai contoh praktis bagaimana Imam Malik meriwayatkan, dikaitkan dengan hadis tadi, dikaitkan dengan surat Ar-Ra'd tadi, dan sebelumnya dengan surat Yunus 58. Bagaimana kita mencontoh sahabat mulia ini. Selalu kita jadikan waktu kita lebih lama adalah insya Allah bersama Al-Quran. Ini contoh yang lain, Umar lebih tinggi lagi. Ya. Tadi Ibnu Umar anaknya, sekarang Umar. Masya Allah, beliau 12 tahun mempelajari surat Al-Baqarah. Dan ketika menghatamkannya, beliau menyembelih unta sebagai tanda kesyukuran. Jadi boleh syukuran ketika khataman, boleh. Apalagi ini belajar Al-Baqarah 12 tahun. Saya juga tidak pernah ini 12 tahun, terus terang. Ya kan kuliah dulu betul di tafsir. Tapi kan yang kita bahas bukan saja Al-Baqarah, tapi seluruh Al-Quran. Ini sekedar untuk memberikan ilustrasi kepada kita betapa waktu yang lama itu menunjukkan kenikmatan. Kita bisa berlama-lama, maaf, di depan televisi, berarti dia sedang menikmati acaranya. Berlama-lama di resto, ya. Kenapa? Karena kita menikmati hidangannya. Berlama-lama ngobrol, berarti kita menikmati obrolannya. Berlama-lama rapat, berarti kita menikmati rapatnya. Masya Allah. Ini untuk menunjukkan kata para ulama, sengaja dicontohkan ini, ya karena seorang Ibnu Umar, anak dari Umar, bahkan ayahnya mencontohkan betapa beliau lebih lama dengan Al-Quran, berarti kebahagiaannya itu tidak bisa kita gambarkan karena kebahagiaan beliau satu surat 12 tahun. Dan ketika menghatamkannya, beliau perlihatkan kebahagiaannya dengan menyembelih unta. Ya sekarang karena unta sulit di kita ya boleh ya ayam minimal. Kalau enggak ya bebek lah kira-kira. Tapi ini untuk memotivasi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Betapa kebahagiaan mereka adalah karena dekat dengan Al-Quran. Ini hadis Ibnu Majah. Jundub bin Abdullah berkata, kami ketika bersama Nabi SAW, wallahu alam kenikmatan yang tiada tara. Ketika kami masih muda saja mereka sudah belajar Al-Quran. Kami belajar Al-Iman, kami belajar Al-Quran. Kemudian ketika kami belajar Al-Quran, kata mereka, iman kami semakin bertambah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kebahagiaan mana yang dirasakan oleh seorang yang beriman manakala imannya meningkat karena Al-Quran. Karena keimanan itu naik dan turun. Saat turun tentu bersedih orang beriman. Saat meningkat ia berbahagia. Padahal salah satu dari media untuk meningkatkan iman kita adalah dekat dengan Al-Quran. Bagaimana menikmati dekatnya kita dengan Al-Quran. Karena itulah iman kita akan meningkat. Jadi kalau iman kita sedang menurun, ayo dekat lagi dengan Al-Quran. Sedang turun, ayo tilawah lagi. Sedang turun, ayo tadabbur lagi. Sedang kurang bagus iman kita, ayo kita mendekat dengan Al-Quran. Karena itulah para sahabat dahulu ketika masih mudanya, Jundub bin Abdullah sebagai saksi, beliau bersama Rasul mempelajari Al-Quran dan hasilnya bahagia. Hasilnya
imannya meningkat. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saking mulianya Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, kenikmatan dan kebahagiaan yang tertinggi, ia yang dekat dengan Al-Quran akan dijadikan oleh Allah sebagai ahlullah. Saya diaku sebagai keluarga besar, ya, Direktorat Jenderal Pajak. Betapa saya bahagia. Bagaimana kalau kita diaku oleh Allah sebagai keluarga Allah? Inna, ya, innalillah ahlina minan nas. Sungguh Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Ini kita semuanya. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Saking mereka ingin tahu keluarga Allah yang mana. Apakah mereka yang ini? Apakah mereka yang sifatnya ini? Ternyata jawaban Rasul, mereka itu ahli Al-Quran. Mereka itu nanti akan menjadi keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan khusus dari Imam Al-Manawi, beliau mencatatnya penghafal Quran. Ini salah satu saja tentu, yang baca pun sama, yang mentadaburi. Tapi beliau fokus pada penghafal Al-Quran karena kedekatannya tentu amat sangat besar. Kan menghafal itu beda dengan baca. Ya, membaca sekali baca bisa selesai. Menghafal berapa kali baca Bapak Ibu? Imam Syafi'i menghafal Al-Quran itu membacanya 40 kali. Diulang lagi. Pasti orang yang menghafal Quran bacanya banyak. Nggak mungkin orang hafal Quran bacanya dikit. Saya sekali Ustaz baca langsung hafal. Tidak mungkin itu. Ya kecuali ya ayat pendek dan sekali saja. Tapi pasti orang yang menghafal Quran membacanya lebih banyak. Makanya Imam Al-Manawi rahimahullah mengkaitkan dengan penghafal Al-Quran. Mereka ini wali Allah. Orang-orang khusus bagi Allah. Allah menyebut Al-Quran dengan sifat demikian untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, diaku sebagai keluarga Allah. Seperti ada Baitullah, kata beliau. Baitullah, rumah Allah. Berarti rumah yang sangat mulia. Karena rumah itu disandarkan kepada Allah. Rumahnya Allah. Kita datang ke rumah Allah, bahagia kita. Sekarang kita minta, jadilah kamu keluarga Allah. Orang berduyun-duyun Bapak Ibu. Datang ke Baitullah. Kenapa? Kebahagiaan. Ingin dekat dengan Allah. Salah satu upayanya adalah kita datang ke Baitullah, ke Ka'bah. Bahagia di sini. Sekarang Allah beri ya kekhususan kepada siapapun hambanya. Kalau dekat dengan Al-Quran, ia layak menjadi keluarga Allah. Bapak Ibu, siapa yang tidak mau jadi keluarga Allah? Siapa yang tidak mau datang ke rumah Allah? Ini ayat Al-Quran menjadi saksi bahwa kita akan menjadi keluarga Allah. Kalau kita selalu insya Allah dekat dengan Al-Quran. Bagaimana makna ahlu? Inilah ada yang keluarga, ada keturunan. Tapi karena waktunya terbatas kita pahami secara bahasa saja. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mendekat dengan Al-Quran dan mendapatkan 5 kenikmatan. Masya Allah. Dan ini khususon dengan Al-Quran. Tidak ada di amal yang lain. Maaf. Ini khususon untuk Al-Quran. Ada 5 kenikmatan. Bagaimana kita mendekat dengan Al-Quran sekaligus kita mendapatkan 5 kenikmatan. Bapak Ibu, ujian dari Allah. Apakah kita menikmati saat membacanya? Apakah kita menikmati saat memahaminya? Saat mengkajinya? Saat mentadaburinya? Apakah kita sudah merasakan kenikmatan saat menghafalnya? Nikmat Bapak Ibu menghafal. Ini pengalaman ya. Itu nikmatnya menghafal itu kalau kita sampai tertidur mushaf ada di dada. Pengalaman dulu ya. Wah, itu kita ngapal, udah. Kan sampai jam 10 malam, saking tidak tahannya, saking besok kita takut. Karena dulu kan dengan kiai, kalau tidak hafal, Bapak Ibu tahulah. Resiko konsekuensinya bagaimana ya. Itu rotan sudah di tangan dulu saya ingat. Jadi mau tidak mau kita hafal. Sampai maaf, kita antri menuju ke tempat tertentu, antri makan. Itu sambil baca mushaf. Kenapa? Karena ini kesempatan untuk menghafal. Kalau tidak, wallahu alam nanti apa yang terjadi. Antri makan, kita menikmati. Antri, ya, kemudian ke tempat yang lain berbelanja di pesantren, kita juga sambil membaca. Kenapa? Karena kita ingin
ya mendapatkan kenikmatan menghafal Al-Qur'an, mengajarkannya. Tentu setelah kita memahami, ya keluarga kita ajarkan, ya siapapun teman-teman kita ajarkan. Minimal bukan mengajarkan Al-Qur'annya, tapi mengajarkan cara kita mendapatkan kenikmatan Al-Qur'an. Dan yang terakhir tentu kita ingin pesan-pesan Allah di dalam Al-Qur'an. Kebahagiaan yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Ada surga, kebahagiaan dekat dengan Allah. Ada pertolongan Allah. Ada sekian banyak kemuliaan. Itu kita ingin semuanya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Inilah 5 hal yang akan kita bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Bagaimana kita menikmati membaca Al-Quran. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah kaitkan Bapak Ibu, ketika kita membaca itu seperti kita sedang berdagang. Orang dagang itu menikmati. Ya, kadang-kadang azan sudah kumandang, saking nikmatnya masih dagang aja. Tapi tidak demikian. Saking menikmatinya. Maka lihat, membaca Al-Quran, sholat, berinfak, ya, itu dikaitkan dengan perniagaan. Kenapa? Karena umumnya manusia akan lengah kalau sedang berniaga. Ada surat Al-Jumu'ah. Kenapa? Turun surat Al-Jumu'ah. Rasul lagi khutbah. Itu sahabat keluar dari masjid. Kenapa? Karena ya pedagang datang menjajakan dan menawarkan diskon yang besar. Pada Rasul sedang khutbah Jumat. Maka turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Di sini kenikmatan membaca Al-Qur'an Allah kaitkan dengan seseorang yang sedang berniaga. Ia tidak mau rugi. Ia ingin perniagaannya memberikan keuntungan. Itulah kata Allah, Anda boleh berniaga, tidak salah. Tapi Anda jika ingin mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi adalah nikmat membaca Al-Quran. Maka Imam Qatadah, murid dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Tariq bin Abdullah, ini tabi'in, jika membaca ayat ini beliau langsung mengatakan, ini ayat untuk kita para pembaca Al-Quran. Subhanallah, diingatkan, yatluna kitaballah, menikmati bacaan Al-Quran merupakan kebahagiaan yang tiada terkira bagi para pembaca, bagi para qurra Al-Quran. Ya, kita kan punya istilah, kalau qori kan yang bacaannya bagus, padahal qori yang baca Quran. Cuman istilah kita kalau qori, kita akan dengarkan qori membaca Al-Quran. Padahal semua kita qori, asal kita baca. Tentu baca sesuai dengan tuntunan tajwid ya. Tapi kan memahaminya qori itu yang lagunya indah, betul. Tapi semua yang baca Quran oleh Rasul disebut qori. Tapi ada yang memang indah bacaannya, itu karunia dari Allah. Sama dengan penghafal Al-Quran. Ya. Hafid Al-Quran itu benar. Secara umum dipahami semua yang menghafal 30 juz. Tapi mereka yang berusaha menghafal 1 surat, 2 surat, sekian surat, itu juga mereka sedang menempuh yang bernama Hafizul Quran. Bisa dibayangkan inilah kenikmatannya. Kebaikannya dihitung per huruf. Bukan per ayat, bukan per kalimat, tapi per huruf. Tidak ada kebahagiaan dari kenikmatan kita membaca. Ini motivasi dari Rasul. Ya ibarat orang datang ya ke sebuah restoran makan yang lezat, ternyata ya beli 1 dapat 10 kira-kira. Kita beli buy one get one free saja sudah berlomba-lomba. Ini Masya Allah. Dan bukan 1 ayat yang dihitung, tapi 1 huruf. Dan itu tidak ada lain kecuali kita sedang mendekat dengan membaca Al-Quran. Jangan tanya, yang membacanya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Masya Allah, kenikmatan. Saking nikmatnya membaca Al-Quran, Allah hadirkan syafaat Al-Quran yang kita nikmati bacaannya di dunia. Nanti Al-Quran akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita semuanya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini Bapak Ibu. Kenikmatannya itu dihitung tadi per huruf. Sekarang semakin banyak kuantitasnya, semakin besar ganjaran pahalanya.
Siapa yang baca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya seperti ia sholat sepanjang malam. Jadi ini ada sebabnya. Dahulu ya beberapa sahabat kesulitan untuk bangun malam. Karena memang penat ya dari luar kota misalnya atau ada tugas yang berat. Maka mereka akhirnya, ya Rasul, kami sulit untuk bangun malam pada malam ini. Kami berat untuk melakukan. Oleh sebab itu kata Rasul ini, kalau kamu berhasil membaca 100 ayat pada satu malam, tetap dituliskan baginya pahala seperti kita sholat malam. Indah sekali. Tapi apakah kuat? Ya, karena kita bacanya malam. Ya. Malam sebelum tidur minimal 100 ayat, maka tidurnya kita seperti kita sedang sholat malam. Tentu tadi kuantitas. Sekarang kualitas. Semakin baik, semakin mahir akan dibersamakan oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya. Jadi secara kuantitasnya, demikian kenikmatannya. Semakin bagus lagi kualitasnya, semakin mahir, semakin ahli. Maka itu Allah anugerahkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Masya Allah. Yang mahir, yang handal, yang hebat, yang bagus, yang baik. Itu akan dibersamakan dengan malaikat-malaikat yang mulia tentunya. Karena itu adalah kemuliaan. Namun karena mungkin ya ia baru belajar, tetap malah ia ditawarkan oleh Allah 2 pahala. Ya, salah lagi, diulang lagi 2 pahala. Ya, tersendat-sendat 2 pahala. Ya. Kita aja bisa menikmati di mobil macet, ya, tersendat-sendat menikmati. Ini kita tersendat-sendat baca Quran, nikmati. Karena itu sedang mendapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatannya amat sangat luar biasa. Karena kenikmatan itu berbanding lurus dengan keutamaan yang Allah hadirkan untuk para pembaca. Di sini kenikmatan membaca Quran di dunia adalah alat ukur dari level surga seseorang di dalam surga. Baca, kata Allah. Nanti di hari kiamat, Bapak Ibu, kita semua akan membaca Al-Quran. Semuanya wajib. Ya, jadi kalau jarang baca Quran, bagaimana bisa baca? Otomatis sulit. Tapi karena kita kerap, karena kita sering, nanti diminta oleh Allah, semuanya baca. Baca terus, tingkatkan bacaanmu, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Harum dan wangi. Itulah cara Rasul untuk menyampaikan kepada kita betapa mulianya orang yang baca Al-Quran. Sampai ditamsilkan, diumpamakan dengan sebuah buah pohon ya, yang buahnya namanya utrujah. Saya tidak tahu jenisnya, tapi kira-kira yang aromanya itu wangi dan rasanya lezat. Ini seperti makanan. Kenikmatannya adalah, bayangkan orang yang sering baca Quran, ada nanti akan tercium aroma wangi, bahkan kemudian ia akan membuahkan sesuatu yang enak. Itulah perumpamaan orang yang banyak membaca Al-Quran. Kenikmatan berikutnya yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kenikmatan mentadaburi. Tujuan Al-Quran adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Bapak Ibu, kenikmatan tertinggi dari semua kehidupan ini kalau kita dapat keberkahan. Harta berkah itu kenikmatan. Keluarga berkah itu kenikmatan. Nabi Isa alaihissalam mengatakan tentang dirinya, wa ja'alani mubarakan. Aku dijadikan Allah seorang yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, syaratnya apa? Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayatihi. Tadaburkan Al-Quran. Renungkan isinya. Hayati semua ayat-ayatnya. Karena itu merupakan cara kita untuk mendapatkan ya Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Dan itu cara agar hati kita jadi dikunci oleh Allah. Karena perintahnya, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka mau memperhatikan Al-Quran, mentadaburi, mengkaji, memahami, merenungkan? Kalau tidak, hati mereka akan terkunci. Kita buka hati kita. Allah akan buka hati kita kalau kita senantiasa berusaha memahami, mendalami, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan semangat kita untuk mendapatkan kenikmatan menghafal. Menghafal itu hebat. Karena pasti membacanya banyak dan pasti saat menghafal kita mentadaburi. Kalau memang anak-anak biasanya menghafal tidak mentadaburi, tapi kami dahulu menghafal ketika sudah selesai dari usia SMP. Itu kami menghafal, tapi juga kami mentadaburi. Jadi dua yang dilakukan oleh penghafal. Membacanya iya, insya Allah lebih banyak. Yang kedua, mentadaburinya. Ketika kami letih lisan ini, karena memang manusia, itu kami sambil menghayati. Oh ini maknanya, oh ini kisahnya, oh ini ceritanya, oh ini balasannya. Semangat lagi, semangat lagi. Maka disinilah Al-Quran akan menjadi ayat-ayat yang menerangi dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Dan begitulah Allah utamakan yang mengimami sholat kita adalah yang paling banyak hafalnya dengan kitabullah yang disebut dalam bahasa hadis aqra'uhum li kitabillah. Bahkan ini saat dahulu betapa Rasul memuliakan ahli Al-Quran. Semua yang Al-Qurannya terbaik itu yang paling didahulukan. Pernah dalam satu peperangan ramai yang terbunuh, yang syahid, ternyata yang lebih dahulu untuk dikuburkan segera adalah mereka yang paling bagus, yang paling banyak, yang paling dekat dengan Al-Quran. Dan ini para sahabat saat itu bahagia. Jadi kebahagiaan keluarganya, Masya Allah, ayahku duluan, Masya Allah, ya pamanku duluan. Betapa kebahagiaan itu adalah saat kita insya Allah selalu dekat dengan Al-Quran. Kenikmatan berikutnya adalah kenikmatan kita di dalam mengajarkan. Tapi ini tentu bagi orang-orang yang khusus, yang sudah memiliki kemampuan. Dan kenikmatan terakhir saat kita insya Allah diberikan keutamaan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Dan inilah medianya, kita mendekat dengan Al-Quran, berarti kita mendekat dengan Allah. Dan saat kita dekat dengan Allah, yakin Bapak Ibu, semua yang kita minta, Allah akan penuhi. Jika kita ada masalah, Allah akan bukakan jalan keluar. Dan itulah keyakinan para sahabat Rasul, sehingga mereka merasakan kenikmatan dekat dengan Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Kalau Al-Quran ini pasti Allah turunkan dengan penuh keberkahan. Tinggal kitanya, kata Allah, ikutilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, dan kemudian bertakwalah agar semuanya menjadi media kita, saran kita, insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa catatan kita untuk meningkatkan upaya kita untuk mendapatkan kenikmatan. Kalau bahasa orang-orang dari ya permakanan gitu ya, orang-orang yang kerap dengan resto, itu kenikmatan itu ada dua ternyata. Kenikmatan dalam bentuk materi memang bagus ya makanannya, tapi kenikmatan adalah kenikmatan pada perasaan. Ya kalau rasanya sedang tidak bagus, seenak apapun makanan tentu tidak akan nikmat. Tapi Al-Quran betul merupakan kebahagiaan, namun yang harus ditata adalah hati kita agar selalu merasakan kenikmatan saat kita membaca, mentadaburi, berlama-lama dengan Al-Quran, menghafalnya semampu kita, kemudian mengajarkan kepada orang-orang terdekat dengan kita, dan terakhir kita ingin menjadikan Al-Quran adalah untuk kebaikan dunia kita dan insya Allah untuk kebaikan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, karena waktunya sudah ya hampir berakhir. Mungkin ada tanya jawab yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Jazakumullah khair kepada semua yang hadir. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Taufik Lutfi yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Langsung saja kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara praktis yang dapat diterapkan sehari-hari
agar kita dan anak-anak kita juga semakin mencintai Al-Quran. Gitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Tuntunan praktis yang terbaik adalah apa yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada catatan dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau selalu mengawali aktivitas hari-harinya dengan membaca Quran. Ya, sebelum dia melakukan tugas apapun, dia baca Quran dulu. Itu setelah sholat ya. Jadi setiap ia akan melakukan aktivitas apapun, ia awali dengan Al-Quran. Dan beliau mengakhiri aktivitasnya dengan baca Quran. Jadi kalau kita berangkat pagi, baca Quran sebelumnya, kemudian saat kita kembali ke rumah, baca Quran. Bagaimana dengan keluarganya? Ada riwayat yang mengatakan bahwa keluarga Abu Bakar, yaitu ada Aisyah radhiyallahu anha tentang tentu putrinya, ada yang lainnya juga, ya, ada Asma, ya, saudari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu mengingatkan putrinya tersebut, padahal kan bahasa kitanya perempuan, putrinya untuk mengawali dengan Al-Quran. Bahkan ini bagus untuk kita sekarang, beliau selalu memberi hadiah. Ya, seperti Umar tadi, ya beliau melakukan aktivitas, kalau ya orang itu baik Al-Qur'annya, beliau kasih reward yang mau mulia. Sekarang anak kita baca Quran bagus, kita kasih reward. Dan itu bagus. Seperti tadi tuntunan Umar, bagaimana? Selesai dia hatam, langsung sembelih unta. Ketika anak kita selesai hatam Quran, anak kita selesai hafalannya, Masya Allah, hafalan 1 juz, hafalan surat-surat pendek, kita kasih reward. Agar anak itu termotivasi dan terus merasakan kenikmatan. Bagaimanapun ini manusiawi. Orang kalau tidak ada motivasinya, ya, tidak ada stimulusnya, sulit untuk mendapatkan. Apalagi ini kenikmatannya di dalam hati. Maka awalilah aktivitas kita seperti Abu Bakar As-Siddiq dengan Al-Quran. Akhirilah aktivitas kita juga dengan membaca Al-Quran. Tentu ya sesuai kemampuan. Bisa ya 1 lembar, bisa beberapa ayat. Tapi itu untuk menjaga dekat kita dengan Al-Quran. Demikian juga anak-anak kita yang bagus Al-Qurannya. Jangan segan-segan Bapak Ibu. Insya Allah Allah ganti. Ya. Kita segan kadang-kadang. Ya udahlah. Padahal prestasi yang lain pun boleh kita kasih reward. Apalagi prestasi Al-Quran kita inginkan. Mereka yang bagus Al-Qurannya kita siapkan reward yang tentu itu adalah untuk memotivasi. Demikian beberapa contoh dari sahabat mulia. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz nih, tapi hampir sama ini. Baik. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar mendapatkan kenikmatan dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah kita boleh memaksakan diri kita untuk membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Quran itu? Apa boleh memaksa? Iya, ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza qara'tumul Qur'ana fabku, fa illam tabku fatabaqaw. Ya. Imam Nawawi mengatakan tentang hadis ini, yaitu artinya jika kalian baca Quran menangislah. Kalau tidak mampu menangis, ya paksakan untuk menangis. Tapi ada yang menerjemahkan pura-pura menangis. Kalau saya pura-pura nangis itu bohong ya. Paksakan menangislah kira-kira. Dari hadis ini banyak pandangan para ulama. Berarti usaha maksimal adalah kita merenungkan sampai menangis. Bahkan seorang Umar bin Khattab pernah pingsan karena membaca Quran dan memahami. Karena ternyata ayatnya tentang akhirat. Ayatnya tentang neraka. Beliau pingsan dan nangis mengulang-ulang ayat tersebut. Maka bagi kita boleh memaksakan ya dalam arti yang positif. Yaitu tadi tidak mampu menangis, paksakan menangis. Ya, ngantuk terus, paksakan ngantuk. Karena ini kata teman, ya, ujian baca Quran itu 2M. Yaitu malas dan mengantuk. Memang 2M doang. Yang pertama malas, yang kedua mengantuk. Dan secara psikologi, ketika orang ya menghadapi perasaan malas, perasaan mengantuk, memang dipaksa. Secara psikologi. Karena memang seperti kita dahulu. Wallahu a'lam Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kita bersyukur. Kalau dahulu mungkin orang tua kita tidak memaksa kita ke musola, ke surau, wallahu a'lam apa yang terjadi. Ada bekasnya, ada pengaruhnya.
Kalau dulu orang tua kita tidak memaksa kita baca Quran, wallahu a'lam. Dan kita pun sekarang tentu boleh, asalkan dengan bahasa yang bagus. Ini memaksakan dengan bahasa yang bagus ya. Memaksakan tidak dengan bahasa yang kasar. Tetap bahasanya yang bagus. Memaksa itu kan merupakan praktik. Tapi tentu caranya harus bagus. Ya, caranya tetap harus santun. Namun bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paksakan untuk menangis, berarti paksakan kita untuk bisa menyelesaikan. Kalau target kita 1 hari 1 halaman, paksakan selesai. Kita cari waktu. Kita selalu punya waktu. Kita cari keadaan. Kalau memungkinkan, kita cari teman-teman yang punya motivasi yang sama. Karena mungkin kalau sendiri sulit, saya cari teman. Kan berarti memaksa mencari teman yang punya ya kesamaan. Ayo mas, kita bareng-bareng nih. Kalau saat aku sendiri kayaknya sulit. Ternyata dengan ada teman, dengan ada sahabat, Masya Allah kita terbantu. Dan begitulah dalam bahasa hadis itu maknanya adalah dibolehkan. Namun tetap kita mengikuti koridornya, yaitu tetap dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Karena Islam adalah agama yang sangat mulia. Wallahu a'lam. Masih ada? Ini kalau buat gadis yang remaja atau yang baru Iya. ya, itu kan sering terkendala ketika sedang haid gitu. Ada yang mengatakan kalau ketika haid boleh membaca Al-Quran, tapi yang ada terjemahannya. Ada yang bilang tidak boleh sama sekali. Gitu. Gimana Ustaz? Ya, yang pertama kedua-dua pendapat itu adalah benar, tidak ada yang salah. Ya, dalam koridor fikih kalau ada perbedaan pandangan dan masing-masing punya dalil, kita katakan 2 pandangan itu boleh kita amalkan. Hanya bagaimana kita mengamalkannya sesuai dengan keadaan kita. Ya, ini paling banyak contohnya adalah saat kita tawaf. Kan, kalau kita berpegang teguh bahwa bersentuhan itu membatalkan wudhu kita, sulit ketika kita posisi dalam keadaan tawaf. Nggak mungkin tidak bersentuhan. Ya bukan tawaf sekarang, kalau sekarang ya aman. Ya, tawaf di musim-musim yang wah pokoknya ya. Haji pun sulit. Itu pun kita katakan ini dengan menggunakan kata qiyas. Kalau seorang remaja yang notabene sudah biasa baca Quran, kemudian dia haid, maka dibolehkan membaca Al-Quran dengan syarat Quran itu terjemah karena faktor kebiasaan. Bagaimana kita memahami kebiasaan dari hadis Rasul? Jadi ada sahabat itu mengeluh, ya Rasul kami sakit sehingga kami tidak bisa sholat malam. Kata Rasul, justru Allah mencatat semua yang kamu lakukan sebelum sakit, ketika sakitmu tidak melakukan apa-apa, tetap kamu dihitung sedang sholat malam. Pada dia sedang berbaring. Maka kebiasaan itu menjadi catatan para ulama. Kalau sudah biasa, memang biasa 1 hari, 1 minggu bedanya selesai sekian. Ternyata ada hari yang kita berhalangan. Maka kita boleh, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua adalah kita membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk mendekat dengan Allah. Karena tidak memungkinkan keadaan kita yang sedang uzur, maka saat kita mempunyai pilihan yang lain, tentu itu yang paling baik. Tapi kalau tidak ada pilihan yang lain, karena dia seorang guru, nggak ada pilihan. Ya guru ngaji, ustazah. Ya, ada di tempat saya juga, ya guru ngajinya kan baru ya, lulusan SMP. Ya, lulusan SMA. Tapi dia memang punya tugas untuk ngajar ngaji. Tidak mungkin kan dia cuti terus gitu ya. Cutinya 1 minggu. Tentu ada sesuatu yang akan mengganjal di pikirannya. Kita katakan boleh. Karena Anda sebagai guru ngaji, Anda sebagai seorang ibu, ingin itu memberikan kebaikan kepada yang lain. Maka ini juga menjadi tawaran para ulama memahami 2 pandangan yang dua-duanya adalah tidak ada yang salah. Selama kita punya dalil yang memahaminya. Yang melarang memang posisinya adalah kehati-hatian. Bahasa kitanya ihtiyatah. Silakan saja. Ya kalau dia tidak punya atau targetnya sudah selesai, ya aman, alhamdulillah. Tapi dia target belum selesai. Ini kesepakatan. Belum lagi dia seorang guru Al-Quran. Tidak mungkin dia membiarkan anak-anak, maaf ya, ustazah hari ini cuti ya. Ya anak-anak akan. Ya tentu ini menjadi sebuah jalan tengah agar tetap keberlangsungan seorang perempuan, seorang remaja terhadap Al-Quran tidak dihalangi dengan halangan yang sifatnya
tentu kita bisa mencari solusi atas dua pandangan tersebut. Wallahu a'lam. Demikian. Cukup Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Wa'iyyakum insyaallah. Ustaz yang telah menyampaikan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Semakin bisa menjaga semangat kita untuk lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Amin. Kita ke acara berikutnya yaitu penutup. Mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan doa penutup Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selalu memohon kepada Allah, selalu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian permohonan dan doa kita Allah senantiasa kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Min ahlil Qur'an in tilawatihi wa tadabburihi wa fahmihi wa hifdhihi wal amali bihi. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikan kami Al-Quran sebagai hujjah, ya Allah. Jadikan kami dan keluarga kami termasuk Ahlul Quran yang merupakan hamba-hamba pilihan-Mu, ya Rabbana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini permudah dari seluruh urusan kami. Berkahi kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikan kami para pembacanya, ya Rabbana. Jadikan kami para penghafalnya, demikian juga anak keturunan kami. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, alladzina hum akhluka wa khasatuka. Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imama wa nura, wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan kami tentang Al-Quran kami apabila kami lupa. Berikanlah pemahaman kepada kami tentang Al-Quran kami untuk menjadi pedoman hidup kami, cahaya hidup kami. Tingkatkan derajat kami, ya Allah, dengan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.